Di akhir edisi yang sebelumnya, Junimuni ternyata tertinggal sendirian di kamar hotelnya. Ya, Deadman sajalah yang masuk ke portal untuk bertemu dengan Shade the Changing Man. Sementara itu, Madam Xanadu bertemu dengan John Constantine yang juga merasakan hal yang sama dengan penglihatan masa depannya. Cerita selengkapnya pun bisa kalian lihat pada edisi yang sebelumnya. Linknya itu ada di dalam deskripsi. Dan inilah saatnya kita akan memasuki edisi yang kelima pada serial Justice League Dark Volume pertama dengan arc cerita Justice League Dark in the Dark. Tanpa banyak cerita, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Yeah! Cerita ini dibuka dengan menampilkan peristiwa bencana gaib yang ada di seluruh dunia. Kejadian ajaib yang aneh tersebut dan menjadi tidak terkendali. Di Portland, Resurrection Man menghadapi tsunami televisi monitor yang menampilkan wajah hantu yang menyeramkan. Frankenstein sebagai agen of Shade menghadapi serangan massa di New Mexico. Sedangkan di Mesir, patung Sphinx berubah bentuknya yang menyeramkan. Hal ini membuat Animal Man turut menyelesaikannya. Semua ini adalah akibat dari kekacauan yang disebabkan oleh pemisahan Enchantress dari tubuh inangnya Junimuni oleh Madam Xanadu. Kini setelah ditinggal sendirian bersama makhluk Enchantress, Juni menjadi panik ketika dia berusaha untuk melarikan diri. Ternyata di dekatnya ada suara seorang pria yang memanggilnya dan dia pun berlari ke arah suara itu. Dia menemukan John Constantine berdiri di atas lingkaran sihir yang pernah digambar oleh John Dee. Di saat itu dia menghadang iblis Karanzan. John Constantine menggambar lingkaran itu untuk mengusir kekuatan penyihir. Sayangnya dia tidak tahu berapa lama hal itu akan membuat mereka berdua tetap aman berada di dalam lingkaran. Junimuni yang belum pernah bertemu dengan John Constantine. John Constantine pun kemudian memperkenalkan dirinya kepada gadis itu, dan untuk itu ada pertanyaan yang ditanyakan oleh John Constantine kepada Junimuni. Di tempat lain, Deadman dengan keadaan yang marah karena perjalanannya melalui pintu yang dibuat Shade ternyata membawa dirinya saja, meninggalkan Juni yang sendirian dalam ancaman Enchantress. Madam Xanadu pun kemudian menjelaskan, Enchantress merupakan ancaman yang besar daripada Junimuni. Menjelaskan kepadanya, di setiap jalanan penuh dengan perusuh yang marah karena kekuatan jahat yang ditimbulkan oleh Enchantress. Deadman malah tidak mendengar apapun yang disampaikan oleh Madam Xanadu. Dia pun bergegas kembali untuk menemui Juni dan menyelamatkannya. Dia pun meninggalkan Xanadu, Shade, dan Zatanna karena dia sendirilah yang akan melawan Enchantress dengan kemampuannya. Yang kemudian Shade the Changing Man pun menggunakan kekuatan sihir Memphis-nya dan mengangkut mereka bertiga ke dalam kabin tempat Enchantress ada di sana. Nah, di tempat itulah mereka diserang oleh kerumunan jutaan gigi-gigi yang membusuk mengelilingi kabin itu, dan Zatanna pun menduga kemungkinan besar gigi-gigi tersebut sangat beracun. Shade mengeluarkan kemampuannya untuk membengkokkan realitas, membuat gigi-gigi itu menjauh darinya, tapi perhatiannya terganggu oleh bayangan si Katie, seorang wanita yang dicintainya. Gangguan tersebut membuat gigi-gigi yang melayang itu kembali menyiksa mereka. Madam Xanadu pun gagal menyadarkannya dari upaya obsesifnya untuk mencapai ilusi bahwa Katie itu tidaklah nyata. Dengan keadaan yang penuh kesal, Zatanna pun mencoba menggunakan mantra terbaliknya, tapi rasa bersalah dan rasa sakitnya terlalu dalam untuk sihirnya. Dengan keadaan yang putus asa, ya akhirnya Zatanna pun mencoba sesuatu yang lebih sederhana, yaitu dengan menciumnya. Ciuman itu membuat Shade menjadi sadar dari lamunannya. Hanya beberapa saat sebelum Zatanna dan Xanadu diliputi oleh ketakutan dan rasa bersalah mereka sendiri. Berpindah ke John Constantine yang bertanya kepada Juni berapa lama dia terjebak di dalam Enchantress, dan Juni pun menjawab hal itu sudah dilakukannya bertahun-tahun lamanya, di mana sekarang dia memiliki sajak yang terus-menerus terlintas di dalam kepalanya. Sebelum dia bisa melafalkannya terlalu banyak, John pun menutup matanya, menyadari bahwa sajak itu adalah mantra yang digunakan Madam Xanadu yang dia gunakan untuk memisahkan Junimuni dari Enchantress. Dia pun mulai melafalkan sajaknya sendiri, tapi sepertinya Juni menjadi sakit mendengar
mendengarnya, Konstantin pun tidak peduli dengan rasa sakitnya dan terus membacakan sajak-sajak itu, mencoba menghentikan penyihir itu untuk menghancurkan dunia. Tiba-tiba, buzz, Deadman muncul di lingkaran sihir dan menuntut agar Konstantin berhenti menyakiti Juni Moon. Sedangkan si Shadow of Changing Man melihat kedua teman wanitanya itu yang tidak berdaya, dia menjadi terkejut ketika melihat Mind Warp yang muncul di hadapannya. Kekuatan Enchantress membuat jiwanya menjadi menderita dan semakin tidak stabil. Mind Warp pun yang berhasil menemui Shade dan yang lainnya memintanya untuk menjaga kedua wanita itu, sementara dirinya sendirilah yang akan menghadapi Enchantress sendirian. Nah, untuk mencegah Konstantin terus mengucapkan sajak tersebut, Deadman pun mencoba untuk merasukinya. Namun, dia menemukan pikiran pria itu begitu kotor sehingga dia tidak akan tahan untuk tetap berada di dalam tubuhnya John Konstantin. Konstantin pun berhasil menyelesaikan sajaknya. Tepat pada saat itu, Mind Warp tiba di pintu kabin Enchantress. Saat mantranya mulai berlaku pada Juni Moon, penyihir itu menyerang Mind Warp dan menyerang sihirnya, mengakibatkan ledakan yang besar yang merusak lingkungan sekitar. Hanya saja nih, John Konstantin dan Deadman yang masih berada di sana, meskipun tampaknya sihir jahat Enchantress telah berhenti. Akhirnya Mind Warp pun kembali ke tiga temannya dengan membawa Enchantress yang sekarang bergabung dengan Juni Moon sekali lagi. Dia tidak tahu bagaimana dia melakukannya, tapi tetap saja kejadiannya terjadi. Daripada menjawab pertanyaan si Juni, Xanadu pun menyuruhnya untuk beristirahat. Beberapa saat kemudian, Madam Xanadu mengumpulkan mereka di rumahnya setelah menempatkan Juni beristirahat di tempat yang aman. Deadman pun masih mengkhawatirkan keselamatan Juni dan Konstantin mengungkapkan bahwa seluruh cobaan ini terjadi karena Xanadu memisahkan Juni dari Enchantress. Tim tersebut akhirnya berpisah, meninggalkan Madam Xanadu yang memohon kepada mereka harus tetap bersama. Setelah kepergian mereka, Madam Xanadu pun melihat ke masa depan dengan menggunakan kartu tarotnya. Masa depan yang dilihatnya kali ini sangat mengerikan dan sekarang penampakan itu tidak lama lagi akan terjadi. Dan cerita ini pun akan dilanjutkan pada edisi yang ke-6. Ya, akhirnya Enchantress dan Juni Moon telah menyatu dan terungkap semua ini dilakukan oleh Madam Xanadu yang memisahkan Juni Moon dengan Enchantress yang meninggalkan sajak-sajak yang bersarang di kepalanya Juni Moon. Ternyata nih sekarang Enchantress yang menyatu dengan tubuhnya Juni Moon berada di tempat yang aman. Nah, selanjutnya arc cerita Justice League Dark in the Dark akan berakhir di edisi yang ke-6. Cari tahu selengkapnya pada video berikutnya. Linknya itu ada di dalam deskripsi. Kenalkan, namaku Jimmy Brainstorming, satu-satunya admin DC Indonesia yang masih hidup untuk menceritakan komik-komik DC yang menarik. Sukses untuk kita semua dan jangan lupa subscribe. Yeah.